Kita masih di Hidup Sehat, kita masih membahas tentang cangkok rambut atau transplantasi rambut. Dokter Vito, tadi ada fakta mitos yang belum terjawab tuh, Dok. Oh iya, benar. Ini jadi penasaran karena katanya ada yang bilang kalau misalkan tanam cangkok rambut ini harus dilakukan berkali-kali, nggak bisa cuma sekali aja. Ini fakta atau mitos? Oke, mitos ya. Untuk cangkok rambut bisa dilakukan hanya sekali saja. Jadi tergantung luasannya berapa luas yang akan kita tanam, itu selesai sekali-sekali aja. Kecuali kalau mamanya jumlah rambut yang di belakang itu kurang. Makanya kita kerjakan sekali dulu, nanti diulang lagi 1 tahun untuk ambil lagi, untuk dipindahkan. Udah gitu udah selesai, nggak berulang-ulang. Seperti Jadi itu. ya mungkin berulang itu kalau ada faktor yang lain ya, mungkin Ya, apa ya tentu ya, saja kan faktor pasien kekurangan juga, kekurangan rambut di cangkoknya daerah juga donor. bisa ya dokter ya? Betul, Oh, kekurangan. Gitu. Baik dokter. Kalau untuk prosedurnya tuh bagaimana sih, Dok? Kan pasti penasaran dari mulai cangkoknya, lalu pengerjaannya berapa lama gitu, sampai benar-benar beres gitu, Dok. Oke. Nah, memang banyak sih ya teknik-teknik transplantasi rambut ini, tapi yang kami kerjakan adalah tekniknya DHI, Direct Hair Implantation. Jadi setelah pasien dicukur, rambutnya dibersihkan, pasien akan kita lakukan ekstraksi rambut. Ini dalam posisi tengkurap. Ya, posisi tengkurap seperti biasalah, aseptik, antiseptik ya, bersih, baru kita anestesi lokal. Setelah anestesinya jalan, baru kita ambil satu-satu si akar rambutnya dengan alat khusus ya. Setelah jumlah rambut yang kita inginkan cukup, pasien istirahat dulu sekitar setengah jam untuk makan siang, untuk sholat ya. Dan setelah break setengah jam, kembali lagi ke ruangan untuk ditanam. Ya, ditanam sesuai dengan desain yang kita gambar sebelumnya. Jadi rambut yang folikel yang isinya 3, saya mau taruh di mana, isi 2, isi 1. Jadi itu ada polanya yang harus ditanam sehingga nanti tumbuhnya densitas atau kerapatannya mirip seperti rambut yang sebelumnya. Nah, setelah itu beres, pasien pulang. Hari besoknya kembali untuk buka perban untuk cek ada infeksi, ada perdarahan dan sebagainya. Hari ketiga kembali lagi untuk cuci rambut dan diajarkan untuk cara bersihkan rambutnya. Oke, setelah itu baru kontrol di minggu kedua, di bulan pertama, setelah itu PRP tiap 1 bulan. Oke, Gitu. dokter. Dan banyak juga nih, Dok, orang-orang yang melakukan cangkok rambut itu di luar negeri, contohnya di Ya. Turki gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan mereka pulang ke Indonesia, itu Ya. apakah ada perawatan lanjutannya, Dok? Iya, itu yang saya bingung juga ya. Kalau mamanya kita habis melakukan tindakan, sebenarnya seharusnya kan harus ada prosedur untuk kontrol. Ya, ketika itu terjadi infeksi nanti gimana? Ketika dia tidak berhasil tumbuh seperti apa? Perawatan berikutnya itu yang harus mereka pikirkan juga, ya. Karena ini kan fragile ya, selama 1 bulan itu rambutnya masih fragile. Jadi kan harus kita tetap kontrol juga, seperti itu. Jadi lebih baik dilakukan di sini kali ya, supaya nanti evaluasinya juga mudah ya. Iya, kalau aku bilang sih ya dokter-dokter kita udah jago-jago, pinter-pinter ya, terus ilmunya juga nggak kalah dengan yang lain. Kenapa sih mesti jauh-jauh? Dan gitu. tadi terutama pentingnya karena ini kan ternyata ada follow up perawatan dan Iya, lain-lain follow ya. up. Kan kayak kita kalau tanaman kan nggak mungkin cuma taruh bibit aja terus udah dibiarin ya. tinggalin gitu Iya, kan? pasti kan ada harus seperti kita kasih pupuknya, Iya, betul. perawatannya gimana gitu ya. Iya, betul. Penasaran nggak dokter Sasa ini kira-kira berapa sih biayanya? Nah, ini pasti akan ditunggu Pengen nanya juga kan sama kalau- pemirsa ya. Spill dong, Dok, di spill. Oke, relatif ya kalau ini ya biaya ya. Biasanya kita tergantung luasannya aja ya. Makin dia luas dia makin besar biayanya. Kayak tanah ya dokter Sasa ya? Ya, Ya gitu. luas-luasannya, Karena Dok, kita ya. ngerjainnya Tergantung luasnya hampir berapa. 8 jam loh itu. Kan sekarang ada tanah virtual tuh, ada rambut tapi- virtual tapi- nggak? tapi- Ada filter. Ya. Prosedurnya sampai 8 jam loh, lama Iya, sekali 8 ya, jam. Dokter Lama ya. ya. Gitu. Iya. Sampai puluhan juta berarti ada, Dok ya? Iyalah. Oh, Apa ya? Tapi bagi orang-orang yang mungkin merasakan bahwa ini merupakan Iya. mungkin dukungan psikologis ya, punya Iya, rambut percaya yang diri baik ya. atau mungkin kepercayaan diri. Kadang-kadang juga bagi orang yang mungkin ngelamar pekerjaan, bagi Iya, dia itu betul. juga menunjang kinerja dia gitu Betul, kan. betul, Apalagi betul. mungkin orang yang mesti harus di depan umum, depan publik. Betul, Jadi betul. sebenarnya mungkin puluhan juta itu tadi relatif jadi ya, Betul, relatif betul. apakah emang keperluannya gitu, memang ya Iya. mungkin saja nggak apa-apa Iya. bagi dia ya. Iya, Wow, karena menarik penampilannya kan sekali. jadi lebih baik Iya. ya.
Baik, nah sekarang mungkin tipsnya kali ya bagi orang yang mungkin kepikiran nih kalau mungkin transplantasi rambut tuh gimana ceritanya ya? Mungkin tips singkatnya gimana? Oke, transplantasi rambut itu tidak seperti dibayangkan sama banyak orang ya. Ini bukan operasi kok. Kita hanya memindahkan akar rambut dari belakang ke depan saja. Jadi kalau rambut donornya masih cukup, masih bagus, segera lakukan. Jangan sampai nanti di daerah donor sudah tidak ada rambut, nggak ada lagi yang bisa kita pindahkan. Jadi karena ini prinsipnya adalah rambut sendiri Rambut yang sendiri. dipindahkan lokasinya Ya, gitu ya. Jadi betul. jangan sampai semuanya udah nggak ada, Udah nggak ada, bibitnya baru habis minta- nanti ya, gitu. betul. Oh, baiklah. Betul. Baik dokter, terima kasih ya, banyak dok. Ini dokter. insight dan Sama-sama. ilmunya. Saya rasa juga bagi semua orang juga tahu bahwa bagaimana rambut ini merupakan suatu bagian dari kesehatan kita juga ya. Betul. Oke. Nah, pemirsa kita masih akan berbagi informasi lainnya nih. Jadi tetap saksikan Hidup Sehat mulai dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai jam 10 pagi live di TV One. Waktu Indonesia Barat. Ya. Baik, saya Dr. Vito Damai. Saya Dr. Sabrina Raisa. Indonesia, hidup sehat.